Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulihin nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah Juhur rahimakumullah, mari kita bersyukur masih dikaruniai oleh Allah nikmat sehat dan kelapangan waktu, yang dengan dua nikmat ini kita bisa hadir di rumahnya yang mulia ini. Salawat serta salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah menjadi penyebab bagi Rasulullah untuk memberikan syafaatnya buat kita. Jamaah, hari ini hari ke-21 Ramadan. Di awal bulan Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab, Nabi itu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Doa itu bukan sekadar doa, tetapi semacam warning bagi kita, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa 2 bulan ke depan ada bulan yang agung. Bahkan kalau kita baca sirah, sahabat-sahabat mempersiapkan Ramadan itu ada yang 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Itu menunjukkan begitu pentingnya Ramadan. Sayang sekali kemudian kalau Ramadannya berlalu begitu saja. Jadi sahabat mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Sehingga ketika Ramadan tiba, sahabat-sahabat bisa secara maksimal mengisi amaliyah Ramadannya. Jamaah rahimakumullah, kenapa penting? Karena memang jemaah banyak sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia, baik secara pribadi, personal, maupun secara komunal, sosial. Allah berikan kebaikan-kebaikan dari adanya orang-orang bertakwa itu. Nanti akhirnya kita akan evaluasi. Lalu setelah Ramadan ini kita mau kemana gitu jemaah rahimakumullah. Secara personal jemaah rahimakumullah, Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah, akan kami berikan jalan keluar atas problem kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Itu secara personal jemaah. Semua kita punya masalah, tapi tidak semua orang diberikan jalan keluar atas masalahnya. Orang bertakwa diberikan Allah jalan keluar, karena bagi orang-orang bertakwa yang besar itu Allah, bukan yang besar itu masalah. Kalau Allah yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan orang bertakwa diberikan jalan keluar itu. Diberikan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka. Itu secara personal. Secara komunal, sosial jemaah rahimakumullah, dengan adanya orang bertakwa, Allah juga memberikan kebaikan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96, kalau beriman dan bertakwa penduduk satu qaryah, satu kampung, la fatahna, lamnya ini lam taukid Pak, pasti
la fatahna, pasti akan kami bukakan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Jadi jemaah, sebenarnya kita merindukan hadirnya orang-orang bertakwa, sehingga di kampung kita, di kota kita, di negeri kita akan Allah bukakan keberkahan-keberkahan tersebut. Kalau belum, jemaah rahimakumullah, maka kita punya kewajiban minimal untuk diri kita, agar kita ini, keluarga kita kemudian menjadi orang-orang bertakwa, berkontribusi buat negeri dengan hadirnya kita menjadi orang bertakwa. Jemaah rahimakumullah, itu kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikannya begitu tinggi ya jemaah. Wajar kata Rasul, tidak semua orang nanti mencapai pribadi takwa itu. Kam min shaimin laisa lahu min siyamin ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, ilal ju' kecuali lapar, wal atash dan dahaga. Jamaah, karena takwa itu posisi tertinggi kedudukan hamba di sisi Allah, makanya enggak semua orang bisa mencapai posisi itu, Pak. Kalau kita ilustrasikan dengan gunung, maka puncak gunung itu volumenya lebih kecil dibandingkan kaki gunung. Itu menunjukkan bahwa sedikit yang bisa sampai di puncak. Walaupun demikian jemaah rahimakumullah, kita tetap ada khauf dan roja, takut dan harap. Berharap kitalah yang kemudian akan mendapatkan posisi puncak tersebut. Banyak yang akan jatuh jemaah. Di awal kita sudah semangat dengan Ramadan kita. Sampai hari ini sudah pekan ketiga kita berada di bulan Ramadan. Tapi ini ujian jemaah rahimakumullah, karena kita punya dua potensi sekaligus. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita punya potensi fujur, kita punya potensi takwa. Tinggal yang mana lebih dominan mempengaruhi untuk muncul bagi kehidupan kita, fujurkah atau takwa? Jamaah rahimakumullah, karenanya mumpung ini bulan Ramadan ini bulan sangat kondusif kita untuk beramal, ya kan Pak? Di luar Ramadan kurang kondusif kan Pak? Di Ramadan jamaah rahimakumullah, misalnya di luar Ramadan tilawah Qur'annya mungkin hanya 1 juz. Di dalam Ramadan bisa lebih dari itu, karena memang suasananya sangat kondusif. Nah, bagaimana kemudian jemaah rahimakumullah kita bisa menjaga konsistensi dari amaliyah ini? Karena memang potensi buruknya pada diri kita ini akan muncul. Tergantung bi'ah dia. Kalau bi'ahnya baik, insya Allah baik. Bi'ahnya buruk, dia akan cenderung kepada keburukan. Ini contoh nih, lingkungan, bi'ah ya, lingkungan. Ini kan lingkungannya baik nih Pak. Di lingkungan yang baik seperti ini, tidak mungkin orang akan buka lapak judi di pojok sana Pak. Enggak mungkin. Sebab lingkungannya tidak kondusif untuk dia membuka lapak judi. Begitu juga jemaah rahimakumullah, kalau kita masuk ke tempat diskotik malam hari, di diskotik lampunya remang-remang, musik berdentum, minimal jemaah rahimakumullah kaki kita yang bergoyang. Ini gambaran bahwa kita ini terpengaruh oleh lingkungan. Jika kita tidak kuat, ya, jika kita tidak kuat, maka jemaah rahimakumullah mengukur diri dengan lingkungan ini sangat bagus. Kalau punya daya tahan untuk melakukan perubahan, kita masuk. Kalau kemudian kita yang akan larut, maka kita kemudian tidak memilih masuk di dalamnya.
Jamaah rahimakumullah, ini dia. Menjaga konsistensi dalam ibadah kita. Ini Ramadannya sudah tinggal beberapa hari lagi. Apakah kita kemudian dengan kondisi fisik yang semakin lemah akan melemahkan ibadah-ibadah kita? Tinggal kita jemaah rahimakumullah yang mengisi amaliyah Ramadan kita. Lalu pasca Ramadan, ya. Kalau di Ramadan jemaah rahimakumullah kita bisa meningkat, maka yang meningkat ini jemaah rahimakumullah untuk mewarnai kehidupan yang di 11 bulan ke depan. Bagaimana caranya jemaah rahimakumullah? Yang pertama, perbanyaklah berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berdoa kepada Allah karena Allah sudah memberikan kita hidayah. La tuzigh qulubana, jangan kau balikkan hati kami lagi, ya. Karena sang muqallibal qulub itu Allah, maka mintalah sama Allah agar hati kita ini jemaah rahimakumullah, hati kita bisa konsisten terhadap ketaatan-ketaatan tersebut. Ini yang pertama jemaah rahimakumullah. Yang kedua, setelah kita mohon kepada Allah agar hati ini tetap dalam keadaan istiqomah, yang kedua keikhlasan, ya, menjaga keikhlasan. Karena ikhlas jemaah rahimakumullah akan memperbesar nilai amal, pun akan merawat nilai amal tersebut. Saya tadi malam ada bapak-bapak ini habis tarawih. Dia nyesal dia dengan partainya gitu. Tahu Ustaz katanya, saya undang itu katanya petinggi-petinggi partai saya katanya. Seperti di hotel saya buat katanya. Rumah saya itu untuk menyambutnya. Tapi keinginan saya tidak dipenuhi. Rupanya dia ingin jadi bupati gitu. Tidak dipenuhi oleh partainya. Begitulah jemaah rahimakumullah. Kalau kita mengharap kepada makhluk, hadirnya adalah kekecewaan. Tapi kalau mengharapnya kepada Allah, Allah yang kemudian akan memberikan ketenangan. Berbuat karena Allah itu insya Allah menghadirkan ketenangan. Karenanya jemaah rahimakumullah, hadirkan keikhlasan pada hati-hati kita, sehingga insya Allah akan hadir pula lah konsistensi dalam amal-amal kita. Ya. Kita akan bisa menjaga nilai amal-amal kita. Ini akan terus menerus jemaah. Dulu waktu kita belajar tentang bab ikhlas, ya, menjaga di awal perbuatan, ketika berbuat, dan di akhir perbuatan. Ini harus terus dijaga karena jemaah rahimakumullah, setan akan terus menerus bersama dengan apa yang kita lakukan itu. Jemaah rahimakumullah. Jadi bapak yang tadi malam itu ngomong sama saya itu ngeri sekali ya, bapak ini. Harapannya itu besar sekali terhadap partainya. Rupanya segala-galanya sudah dibuat, tapi tidak diberikan apa yang diinginkan olehnya. Yang berikutnya jemaah rahimakumullah, kontinuitas dalam amal, ya. Terus menerus dalam amal, sedikit tapi terus menerus, insya Allah jauh lebih bagus daripada banyak sekaligus tapi tidak berkelanjutan. Konsistensi, ya. Kita jaga amal-amal kita. Kalau selama ini jemaah rahimakumullah kita konsisten dengan amaliyah Quran kita, misalnya satu hari sekian lembar, maka ini dijaga jemaah rahimakumullah konsistensinya. Saya selalu ngasih tip-tip sama ibu-ibu, kalau ibu mau baca Quran satu hari satu juz, sebenarnya gampang kan Pak? Setelah sholat subuh 2 lembar. Karena Al-Quran standar itu kan satu juzuknya 10 lembar. Jadi kalau setelah sholat subuh 2 lembar, zuhur 2, asar 2, 5 waktu sholat itu jemaah rahimakumullah, insya Allah kita akan selesai 1 juzuk Al-Quran.
Tetapi kemudian jemaah rahimakumullah, ini kan kita ini puasa ini ya jemaah rahimakumullah, ini kan kita berusaha menggeser dari keyakinan-keyakinan yang konkret kepada keyakinan-keyakinan yang abstrak. Kita nggak yakin jemaah rahimakumullah, kalau nggak konkret kita nggak yakin jemaah. Saya pernah menyontohkan gini, salat berjamaah itu 27 derajat Pak. Tapi berapa banyak masjid yang ramai salat berjamaah? Tapi kalau konkret, salat sendirian di rumah setelah salat assalamualaikum kanan kiri, buka sejadah dapat 10 juta. Enak nggak Bang? Enak Bang. Salat ke masjid berjamaah 27 derajat, lalu dikasih Allah cash 27 kali 10 juta, 270 juta. 5 kali salat berjamaah 1 miliar 350 juta. Kira-kira enak nggak Bang? Setiap salat dapat 1 miliar 350 juta. Ini contoh-contoh konkret aja nih. Karena kemarin di awal-awal Ramadan, contoh saya ini rupanya sudah terjadi di Malang, Pak. Di Malang saya dapat video itu. Agnia orang kaya memberikan setiap malam peserta sholat tarawih 50.000, Pak. Dibagi-bagi gitu, kayak bawa perasik aso yang baginya. Hari kedua membludak, hari ketiga sampai ke jalanan. Sampai ke jalanan akhirnya mengganggu ketertiban umum. Karena sampai jalan-jalan, Pak. Sehingga kemudian pihak keamanan membubarkan kegiatan tarawih, diberikan uang 50.000 per malam. Tadi saya cerita 270 juta sekali sholat berjemaah. Apa enggak ramai masjid, Pak? Tapi pertanyaannya jemaah rahimakumullah, yang konkret ini kemudian akan menghadirkan pada diri kita kesusahan, Pak. Kalau setiap orang punya uang 1 miliar 350 juta per hari, siapa yang mau kerja di bea cukai, Pak? Siapa yang mau jadi petani, Pak? Siapa yang mau jadi tukang jahit? Lalu duitnya untuk apa, Bang? Jadi tidak ada tempatnya di dunia, hanya sekadar perskot, karena kalau diberikan keseluruhannya di dunia, kita yang akan kesulitan sendiri. Jadi abstrak, yang abstrak ini jemaah rahimakumullah yang tidak kita yakini. Makanya jemaah kita akan menggeser dari keyakinan-keyakinan yang real ya, kepada keyakinan yang ghaib. Ini yang kita tidak sanggup jemaah rahimakumullah. Ramadan ini, puasa ini kemudian mengajarkan kita untuk menghadirkan keyakinan-keyakinan yang ghaib tersebut. Ya, jadi jemaah rahimakumullah, gampang sekali kita kemudian untuk memberikan contoh. Ini contoh jemaah. Kemarin Ustaz Sukri Albani ngasih contohnya gini. Kalau kita mau berangkat ke Jakarta naik pesawat, pesawatnya pesawat jam 8 pagi. Minimal kita sudah sampai bandara jam berapa, Bang? Setidaknya jam 6 kita sudah ada di bandara. Mau boarding, mau check in, semua lah itu. Yang penting jangan sampai terlambat. Sebab apa? Keterlambatan adalah kerugian satu tiket. Betul nggak, Bang? Pertanyaannya jemaah rahimakumullah, kalau hal ini terlambat dalam sholat, ini nggak diambil peduli sama kita, Bang. Kalau sahabat-sahabat kan gitu. Kalau aku ketinggalan sholat berjemaah, seperti kehilangan dunia dan seisinya. Sahabat sudah sampai seperti itu, Bang. Ketinggalan sholat berjemaah, kehilangan dunia dan seisinya. Sama seperti kita analogikan, kalau kita ketinggalan pesawat berangkat ke Jakarta, itu sama dengan hangus harga tiket itu. Begitulah jemaah rahimakumullah, untuk yang konkret kita yakin, tapi untuk yang abstrak ini yang sulit sekali untuk memahami umat ini. Sehingga
apapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Ramadan, itu hanya sebagian kecil yang mengambil tawaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi abang dan kakak-kakak sekalian, kalau di luar sana nanti kita lihat ada orang enggak puasa, enggak sholat, ya karena mereka tidak melihat yang konkret, jemaah rahimakumullah. Keyakinannya masih yang konkret, yang abstrak tuh enggak masuk akal, tidak masuk akal mereka lagi. Karenanya jemaah rahimakumullah, ayo kita jaga konsistensi dalam amaliyah Ramadan kita. Yang terakhir jemaah rahimakumullah, memuhasabah dari ibadah amaliyah Ramadan kita. Apakah sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya? Kalau tidak sesuai, maka kita perbaiki. Jamaah, jika inilah puasa terakhir kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun 1445 Hijrah adalah puasa terakhir kita. Siap itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini adalah puasa yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aja jemaah, mungkin akan ada yang didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.